Menjadi janda di usia muda tak pernah terlintas dalam anganku. Terlebih telah ada anak di sisiku. Betapa egois mereka yang telah merampas kenormalan hidup bayi tak berdosa. Bagaimanapun manusia mungil itu akan kehilangan satu sayap di usia sangat belia. Di usia 2 bulan harusnya Farhan menikmati kasih sayang ayah dan bunda. Namun, kekejaman mereka telah merampas segalanya. Kini, ia hanya akan mendapat belayanku di siang dan malamnya. Sementara ayah hanya akan datang sekedarnya saja. Tangisku makin menjadi hingga tubuh ini tak henti berguncang. Kuluahkan kepedihan di dada lelaki yang juga ikut menangis. Pria ini tak kalah sakit hati menyaksikan derita menantu juga cucunya. Mungkin ia pun menyesal telah menjadikan putranya lemah selemah dirinya. Saya ingin pergi hari ini juga. Tolong izinkan, setelah tangis reda, aku menyodorkan pinta padanya. Kutatap pria itu dengan sorot mengiba. Air mata yang masih deras pastilah menambah kepiluan. Tahanlah sampai besok. Aku akan mengantarmu ke tempat baru. Aku akan bicara dulu dengan istriku, jawab ayah mertua. Lelaki itu kembali menghapus air mataku, lalu membenamkan lagi wajah ini di dadanya. Aku benar-benar tak mau berlama-lama lagi tinggal di sini. Cukuplah setahun deritaku sebagai wanita yang hidupnya dibelenggu tirani. Semoga setelah ini ada lautan bahagia yang dapat kuarungi bersama ibu dan Farhan. Untuk terakhir kalinya pihak keluarga memintaku ikut makan malam bersama. Malah sebenarnya harus duduk semeja lagi dengan mereka. Apalagi ada Alisa yang pastinya sangat puas menyaksikan kekalahanku. Kali ini aku duduk di samping Juragan Raka. Sekuat mungkin mencoba bersikap biasa, tapi mata ini tetap tak sudi menatap ayahnya Farhan. Alisa rupanya masih ingin meletupkan amarah di diriku. Ia dengan sengaja menampilkan kemesraan sepanjang acara makan. Kupandangi ke Arya yang terlihat jengah akan tingkah laku istrinya. Sebaiknya ayah Arya menengok Farhan setiap pulang kerja. Itu agar putra kita tak kehilangan sosok seorang ayah. Kan kasihan masih bayi sudah seperti yatim. Entah keberanian dari mana yang mendorongku bicara begitu. Yang pasti aku senang melihat perubahan wajah wanita sombong itu. Sengaja ku sebut kata ayah yang diiringkan dengan nama Kak Arya. Benar, Arya. Anak tidak ada bekasnya. Kamu tetap harus memperhatikan Farhan, timpal Juragan Raka. Hatiku bersorak, amat sangat senang sekali mendengarnya. Apalagi melihat raut Alisa yang makin memerah. Kak Arya mengangguk 2 kali sambil mengucapkan kata iya. Makan pun berlanjut tanpa adegan Narsis dan Alisa. Kalau saja dia tak melakukan itu, aku mungkin takkan mengatakan soal Farhan. Bagiku tak masalah apakah lelaki itu peduli atau tidak pada anaknya. Justru senang kalau pria itu tak menampakkan diri lagi di hadapan kami. Hari ini Juragan Raka dan Kak Arya mengantarku ke rumah baru. Tempatnya sekitar 1 jam perjalanan dari Istana Suradisa Satra. Kami hanya pergi membawa pakaian dan perhiasan sebab di sana sudah sempurna perlengkapan rumah katanya. Pukul 10 pagi mobil yang membawaku akhirnya sampai di gerbang perumahan elit, Grand Emerald. Rumah-rumah yang berjejer di dalamnya tergolong besar dan mewah. Kami sendiri menempati hunian di bilik utama tempat ini. Meski rumah yang akan kudiami jauh lebih kecil dari Istana Suradisastra, tetap saja ini sangat megah untukku. Di dalamnya sudah tertata rapi berbagai barang luks yang makin mempercantik bangunan 2 lantai ini. Sofa empuk dan mewah, lampu hias megah serta tirai-tirai raksasa menghiasi ruangannya. 2 pasang pelayan suami istri siap mengabdi kepadaku. Mereka tinggal di area belakang yang terhubung dengan bangunan utama. Anjani, aku pasti akan selalu menjenguk kalian. Hubungi aku jika ada yang kau perlukan. Meski aku bukan suamimu lagi, jangan sungkan, ucap lelaki yang bebannya kini telah ringan mungkin. Aku tak mau berpanjang kata hingga hanya mengangguk. Rasanya ingin sekali ia lekas pergi dari sini. Rasa cinta ini sudah lenyap tanpa sisa. Bahkan kini aku membencinya.
Sangat membencinya. Ku sesali pernah menyulam cinta juga asa pada lelaki ini. Perasaan itulah yang membawaku pada kesengsaraan tak terperi. Harapan demi harapan itu makin tak menemukan ujungnya. Malah, berakhir secara menyakitkan. Sudahlah, Anjani. Semua sudah berakhir. Takkan lagi terulang cerita itu. Farhanlah yang akan membentengimu dari kezoliman ke depan. Hari-hari di rumah ini kulalui dengan tenang. Tak ada tekanan, kesedihan apalagi penderitaan. Terlebih Den Arya jarang datang. Hal itu sangat membantu memulihkan kondisi hati. Kalaupun lelaki itu berkunjung, aku hanya sebentar menemuinya. Setelah itu kubiarkan ia bercanda dengan putranya sendirian di ruang keluarga. Sementara aku akan mengurung diri di kamar. Menghindarinya lebih baik untuk lebih mempercepat bangkit dari keterpurukan. Hal itu cukup efektif. Sakit yang hampir membuatku sekarat itu mulai menemui kesembuhannya. Kiranya paduan pedih, rindu dan cinta itu telah memudar siring waktu berputar. Kala masa iddah ini berakhir, aku bak wanita yang baru keluar dari jeruji cinta menyakiti. Jalan rujuk untuk kami tak ada lagi. Kalaupun mau bersatu harus kembali mengikrarkan janji suci. Hanya saja itu adalah kemustahilan. Anjani, aku pulang dulu. Mungkin 3 bulan ke depan tak bisa datang ke sini. Aku harus keluar negeri mengelola bisnis di sana. Maaf sekali lagi, terangnya saat akan pulang. Ia tampak sedikit bingung sewaktu menyampaikan ini. Itu terlihat dari raut wajah yang tak cerah. Iya, jawabku singkat. Baiknya memang begitu supaya tak banyak bercakap-cakap. Kami bukan lagi pasangan halal jadi sudah seharusnya menjaga interaksi. Ini peganglah. Meski ayah menjamin hidupmu, aku tetap bertanggung jawab pada Farhan. Pakailah sesukamu. Habiskan juga tak apa nanti kuisi lagi, lanjutnya sambil mengeluarkan kartu ATM dari dompetnya. Kuambil kartu yang disodorkan mantan suami. Tentu saja dia harus bertanggung jawab pada putra yang merupakan darah dagingnya. Zolim jika ia berlepas tangan begitu saja. Sampai kapanpun lelakilah yang bertanggung jawab pada nafkah anaknya setelah mencium putranya, lelaki itu pergi. Kupandangi punggung lebar yang kemudian makin menjauh. Seiring menghilangnya sosok itu, pergi juga segala asa yang sempat kembali singgah. Ah, Den Arya mengapa terlalu sulit menghilangkan rasa ini secara utuh. Sore ini, di tengah keasyikan mencandai Farhan, pelayan mengabarkan Juragan Raka datang. Katanya bersama seorang pria muda. Tanpa berlama-lama aku segera menutup aurat sebelum menemuinya. Langkah kakiku terhenti demi melihat seseorang di samping juragan. Pria muda yang selalu menolong itu melengkungkan 2 sudut bibir. Ia melangkah mendahului pamannya. Lama tak jumpa, Mommy Anjani. Bagaimana kabar jagoan Papa Rangga? Apa maksud menyebut dirinya Papa? Terang saja aku tak terima. Farhan baik, Om Rangga. Kutekan kata Om agar ia sadar posisinya. Namun, bukan Den Rangga kalau menarik balik ucapan. Gendong Emma Papa, yuk. Terpaksa kusodorkan anak ini. Aku berusaha tak beradu pandang saat jarak di antara kami hampir rapat. Namun, sepertinya lelaki itu mengambil kesempatan. Ia malah berlama-lama memandang saat tangannya meraih Farhan. Wow, jagoan Papa, pipinya embem. Kamu pasti rakus mimi cucu. Anehnya Farhan langsung tersenyum saat kedua matanya beradu dengan sorot jenaka Den Rangga. Bocah itu mengerjap-ngerjapkan mata membuat yang menggendongnya makin gemas saja. Kudekati Juragan Raka untuk mencium tangannya. Laki itu mengusap kepala juga punggungku. Kuajak mereka ke ruang santai agar lebih nyaman saat bicara. Di tempat yang tersedia set sofa berwarna rose gold ini Den Rangga terus mencandai Farhan. Selang beberapa lama, kakeknya bergantian menggendong, apa bukunya sudah tamat semua? Kini, fokus Den Rangga beralih padaku.
Ia terus melemparkan pertanyaan yang akhirnya memancingku untuk terlibat obrolan. Lama-lama, kenyamanan dan rasa aman bercerita melingkupi hati kami berdua. Baca juga cinta sang pilot calon mantu Kiai Love You Visabilillah Duda mentereng pengantin belia bos killer novel cetak sentuhan 1 malam masih ready stock Rp99.0008126193454.